Karena aku yakin kalian pasti bisa menemukannya di YouTube karena udah banyak para reviewer yang merutup. Halo guys, ketemu lagi bersama si pencari angin. Jadi hari ini aku akan membahas video tentang navigasi yang kugunakan selama aku touring Borneo 360 guys. Kan ada yang bertanya juga, itu tahan air nggak? Nanti kalau kena hujan dia bisa kepencet nggak? Terus holdernya seperti apa, kok bisa nggak kelihatan? Jadi banyak pertanyaan itu yang masuk ke aku sampai jariku keriting untuk membalasinya satu-satu guys. Jadi sebenarnya guys, konsep bernavigasi seperti ini itu lahir dari keresahanku selama ini menggunakan handphone, baik itu pakai iPhone maupun Android. Jadi waktu aku pakai iPhone dulu itu, setahan-tahannya HP apapun dia dengan air, kalau kita pakai bernavigasi pada saat hujan, dia bakal ada kayak efek kesentuh. Jadi yang mana itu sangat mengganggu pada saat kita riding pas hujan guys. Dan yang kedua adalah layarnya terlalu kecil kalau kita pakai HP guys. Jadi kayak kita kekecilan gitu ya. Jadi kalau pakai seperti ini tuh jadi puas ngelihatnya. Dan yang ketiga adalah pindah-pindah aplikasi. Kalau HP umumnya dia pindah aplikasi kita harus pencet sana, pencet situ baru pindah lagi ke sini. Sementara kita tuh pada saat riding kita butuh yang ringkas saja guys. Jadi ada satu tombol yang bisa membuat shortcut itu dan kita pindah aplikasi yang sering kita gunakan. Contoh dari Google Maps ke Spotify, dari Spotify ke Google Maps lagi. Itu kita butuh seperti itu tuh. Nah, yang keempat adalah HP canggih sekalipun tidak tahan getaran guys. Contoh iPhone, yang mana iPhone 10 sudah menjadi korbannya. Colokan chargernya itu udah nggak bisa ngecas lagi dan sensor kameranya juga udah agak terganggu. Sementara motor apapun pasti bergetar. Sementara HP yang menggunakan sensor gyro, dia tidak tahan getaran berulang-ulang guys. Dan yang kelima adalah apabila kita menggunakan HP kita sebagai navigasi dan juga sebagai dokumentasi, holder menjadi masalah guys. Kenapa? Kita ngeletaknya di depan, di holder ya kan. Tiba-tiba kita mau ngambil video nih, tiba-tiba kita mau ngambil foto, buka lagi, habis ngambil foto, pasang lagi, berulang-ulang seperti itu aja. Dan yang keenam adalah aku butuh satu alat yang bisa memindahkan semua file dokumentasi aku ke hard disk tanpa membawa laptop, yang mana itu ribet. Nah, dari 6 keresahan tadi itu lahirlah sebuah ide untuk menciptakan alat navigasi yang paling proper untuk touring aku di Borneo 360, yaitu menggunakan tablet ini guys. Jadi tanpa berlama-lama lagi, aku yakin kalian udah nungguin dari tadi, mari kita review. Jadi sebenarnya nama tablet ini adalah Samsung Tab Active 3. Nih dia guys. Kebalik. Ukuran tablet ini 8 inci. Jadi paslah untuk sebuah motor CRF ready. Karena kalian bisa lihat nih, dari ujung ke ujungnya pas-pasan dia. Terus di stangnya pun dia nggak mentok ke tablet ini guys, walaupun besar. Nah, kenapa aku memilih tablet ini? Karena memang ini tablet tahan banting dan memang dikhususkan untuk profesional, bukan untuk kita ngambil foto ataupun video, bukan hanya untuk sekedar nonton YouTube, bukan. Karena peruntukannya untuk outdoor dengan standar militer guys. Karena belakangan ini aku banyak melihat rally rider menggunakan tablet ini juga. Kenapa? Mungkin karena alasan tadi, karena memang dia untuk penggunaannya outdoor. Dan fitur apa aja yang ada di Samsung Tab Active 3? Yang pertama adalah glove friendly. Ini adalah fitur yang paling penting pada saat kita touring, apalagi kalau hujan guys. Umumnya HP, kalau kita lagi pakai sarung tangan tuh, dia nggak bisa dipencet guys. Sekalipun sarung tangan kita itu bisa mencet, oke bisa, tapi kadang nggak bisa. Apalagi kalau sarung tangan kita basah dan hujan begitu, yang mana kalian memasukkan HP kalian dalam holder yang ada kantongnya gitu, itu udah susah dipencet guys. Nah, yang ini nih, si Samsung Tab Active 3 ini mau dihantam hujan pun sekalipun, dia tidak akan ada efek kepencet
Dan mau sarung tangan kalian jenis apapun, mau tanpa sarung tangan sekalipun, mau sarung tangan tukang sekalipun, bisa menyentuh layar Tab Active 3 ini guys. Mau basah ataupun kering. Dan yang kedua adalah baterainya tahan lama guys. Sekali kita cas full itu bisa 4-5 jam dengan layar menyala terus menerus di sinar matahari yang terik guys. Kalau HP udah pasti overheat. Kalau ini tetap panas tapi tidak pernah ada gejala overheat. Yang mana kalau HP biasa itu kalau sekalinya gejala overheat dia bakal delay kan, bakal nge-lag. Kalau ini enggak sama sekali guys. Dan yang uniknya dia tidak mempunyai baterai seperti handphone pada umumnya. Karena baterainya eksternal guys. Jadi bisa kita copot terus kita pasang ulang. Dan kalaupun memang baterainya habis, kita tidak mau pakai baterainya itu, kita tetap bisa menyalakan tablet ini dengan mencolokkan USB-C yang ada di samping ini saja. Dan yang ketiga adalah salah satu fitur yang paling penting dalam kita beradventure, yaitu tahan banting, tahan air, tahan panas, tahan getaran, dan tahan debu. Dan aku sudah membuktikan kelima klaim ketahanan ini waktu touring Borneo 360 kemarin. Dan yang keempat adalah akurasi GPS-nya layak diacungi jempol guys. Karena Samsung Tab Active 3 ini menggunakan 4 sensor sekaligus, yaitu GPS, GLONASS, Galileo, dan Beidou. Yang mana itu akan meningkatkan akurasi GPS-nya maupun offline dan online. Kadang GPS HP hanya bekerja hanya pada saat ada sinyal. Apabila offline, akurasinya ngawur guys. Sementara Tab Active 3 ini, mau offline ataupun online, akurasinya tetap di 3-4 meter. Bahkan, waktu aku kemarin di pedalaman hutan Kalimantan yang pohonnya gede-gede, itu akurasinya masih stay di 6-8 meter, yang mana masih tetap bisa membantu kita bernavigasi. Dan bahkan di dalam ruangan ini, akurasinya masih 4 meter guys. Dan yang kelima adalah Samsung Tab Active 3 ini punya 2 tombol shortcut dan 3 kustomisasi. Apa tuh artinya? Kita bisa membuka 3 aplikasi yang paling sering kita gunakan dengan hanya 1 atau 2 kali pencet tombol. Contoh, aku mau buka Google Maps. Dan kalau kita menggunakan tombol shortcut, kita hanya perlu memencet tombol 2 kali. 1 di kiri, 2 di kanan. Selesai, terbuka Google Maps. Selama riding, aku paling sering menggunakan 3 aplikasi. Yang pertama adalah Google Maps, yang kedua Osman, dan yang ketiga adalah DMD2. Apa itu? Nanti aku jelasin. Dan yang keenam adalah ini bukan Garmin. Mungkin kalian punya Garmin ataupun berencana untuk membeli Garmin. Aku sarankan lebih baik kalian membeli ini daripada Garmin. Karena Garmin itu memang adalah device khusus untuk navigasi guys. Yang mana kita tidak bisa membuka Google Maps, Spotify, ataupun aplikasi yang ada di Play Store lainnya. Sementara Samsung Tab Active 3 ini berbasis Android. Dia bisa jadi navigasinya kita, bisa mau buka Instagram, YouTube, segala macam. Apapun aplikasi yang ada di Play Store, silahkan buka di sini. Dan sehebat apapun tablet ini sudah aku bilang tadi, tetap dia punya kelemahan. Yang pertama adalah layarnya kurang terang kalau kita gunakan pada saat matahari terik guys. Bahkan HP iPhone 13 yang aku punya pun tidak cukup terang untuk melawan teriknya matahari. Apalah ini yang harga tabletnya hanya 7 juta saja guys. Kalau kalian mau tablet yang bisa mengalahkan terangnya matahari, ada nama satu tablet yang namanya Carpe Eater dari Thorpe Racing guys. Itu adalah tablet khusus balapan rally. Kalau kalian punya rezeki lebih, silahkan beli itu saja. Harganya sekitar 15 jutaan guys. Dan yang kedua agak sepele. Agak ribet aja sih bawanya. Yang biasa kita hanya bawa satu HP saja untuk semuanya. Kita harus membawa satu HP dan si tablet ini juga. Jadi agak berat lah bawaan kita jadi. Sudah, situ saja kelemahannya. Tambahan, mungkin kalian penasaran nih, apa aja aplikasi yang kugunakan di dalam tablet Samsung Active 3 ini. Ada 3 aplikasi utama yang sudah aku sebutkan tadi. Ini bakal aku jelaskan apa aja fitur-fitur yang ada di aplikasi itu dan kenapa 3 aplikasi ini penting sekali guys. Yang pertama adalah DMD2. Aplikasi DMD2 ini adalah aplikasi khusus balap rally yang dikembangkan oleh Thorpe Racing.
sama dengan pengembang tablet Carpe Iter yang aku sebutin tadi guys. Jadi isi aplikasi ini adalah yang pertama ada satu speedometer, terus menu, cap heading, OBD sensor, dan lain-lain. Mari kita review guys. Ini adalah home-nya. Jadi di home ini kita bisa melihat speedometer, berapa distance-nya, travel time-nya, average speed-nya, dan stop time-nya. Dan sebelah kirinya ini adalah speedometer. Ini adalah tampilan yang paling sering kalian lihat di Instagram ataupun YouTube aku waktu touring Borneo 360 guys. Dan yang paling unik adalah sebenarnya OBD sensor. Dan tablet ini bisa connect ke motornya kita nyalakan. Dia harus dinyalakan dulu baru bisa masuk datanya. Nah, ini dia artinya sudah connect guys. Kalian kan bisa melihat angka ini kan bergerak nih 1815, 1783. Nah, ini adalah sensor air radiator 48 derajat. Ini sensor baterai, ini sensornya aku nggak tahu nih apa. Ini bisa di customize. Jadi kalian tinggal pilih nih mau sensor suhu oli, mau sensor intake air temperature, terserah kalian mau pilih apa. Jadi semua data motor ini tuh bakal kelihatan di sini. Contoh kayak ini, RPM. Misal aku tambahin gas ya. Kalian bisa lihat kan RPM-nya naik 2283. Suhu air radiatornya naik juga 57 derajat guys. Itulah kelebihan dari aplikasi DMD2. Dan tidak cuma hanya itu, masih ada lagi satu fitur yaitu adalah Rally Roadbook Reader yang ada di sebelah kiri ini guys. Bisa baca buku rally guys. Di sini juga ada total distance-nya, partial distance-nya, sama cap heading-nya guys. Jadi sudah lengkap untuk kebutuhan data motor dan speedometer dan lain-lainnya guys. Itulah dia aplikasi DMD2 dari Torque Racing. Dan aplikasi ini hanya tersedia di Android. Mungkin nanti Torque Racing bisa lah ya jadi sponsor aku ya. Karena sudah aku promosikan karena banyak orang Indonesia tidak tahu tentang aplikasi ini. Dan yang kedua adalah aplikasi Maps Offline yang namanya Osmand. Kalian bisa cari di Play Store, OSMAND guys. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi navigasi berbasis offline. Jadi ini adalah aplikasi navigasi offline yang mengambil data dari OpenStreetMap. OpenStreetMap itu adalah organisasi pembuat peta yang mengumpulkan semua datanya dari para pengguna-penggunanya. Yang mana kalau kita bawa ke pedalaman ataupun daerah-daerah terpencil, desa-desa perkampungan, aplikasi Osmand jauh lebih akurat daripada Google Maps guys. Kalau tidak percaya silahkan buktikan sendiri. Dan aku sudah membuktikannya di pedalaman Kalimantan. Dari fitur yang tadi itu, Osmand punya dua fitur lagi yang gak kalah keren guys. Pertama adalah Osmand bisa nge-record semua aktivitas navigasi kita selama perjalanan. Baik itu kecepatan, tracking jalan mana yang kita lewati, baik itu elevasi dan lain-lainnya guys. Yang mana itu nantinya bisa kita gunakan untuk kalau kita tersesat dan kita tidak tahu jalan pulang, kita bisa menggunakan rekaman itu untuk backtrack guys. Ini sangat berguna kalau kalian suka main-main ke pedalaman maupun off-road guys. Dan yang kedua adalah dia bisa ekspor dan impor GPX file. Contoh, kalian kan tadi merekam semua aktivitas navigasi. Rekaman itu bisa diekspor dan dipindah ke aplikasi lainnya. Ataupun kalian sudah merencanakan perjalanan kalian di Google Maps ataupun di Google My Maps, yang mana sudah direncanakan jalur-jalur rute-rutenya, terus diekspor GPX file. GPX file dari Google My Maps tadi itu bisa dimasukkan ke Osmand dan dia menjadi bentuk tracking seperti yang merah-merah ini guys, kalau kalian kelihatan. Itu kenapa waktu aku di Kalimantan kemarin waktu di hutan, aku kan sudah merencanakannya. Walaupun Google Maps tidak bekerja, kenapa? Karena tidak ada sinyal sama sekali untuk meloading maps yang mana harus dilewati.
aku menggunakan Osman pada saat itu dan aku sudah merencanakan bakal lewat-lewat mana aja. Itu kenapa aku bisa tidak tersasar di dalam hutan Kalimantan walaupun aku sendiri, guys. Jadi kalau kalian memang suka overland, masuk-masuk pedalaman, kalian memang harus menguasai navigasi. Itu ilmu mutlak. Dan akhirnya kita masuk di aplikasi yang ketiga, yaitu adalah tak lain dan tak bukan adalah Google Maps. Yang selama ini memang kita handal-handalkan, yang hanya sebenarnya bisa kita handalkan apabila kita di kota, guys. Kalau kita masuk perkampungan, apalagi perhutanan, agak riskan memakai Google Maps ini, guys. Itu kenapa kita harus mengkombinasikan 3 aplikasi tadi untuk kita riding supaya tidak tersesat. Topik selanjutnya adalah mounting. Bagaimana cara kita menempelkan tablet ini dengan rapi di rally tower ini tanpa goyang dan tidak jatuh sama sekali walaupun di bawah jalan off-road Kalimantan yang terbang-terbang di Kalimantan Timur itu jalannya hancur parah. Tapi tabletnya tidak terbang, guys. Bisa kita lihat tab ini tertempel dengan rapi tanpa ada mounting yang ada di sampingnya. Karena mountingnya itu ada pas di tengah di belakang tablet ini. Yaitu aku menggunakan quad lock. Quad lock ini harusnya mounting khusus untuk HP. Tapi ternyata dia cukup kuat untuk menahan tablet seberat ini, guys. Dengan kondisi apapun. Kenapa aku berani memakai quad lock ini? Karena aku kemarin lihat review YouTube, dia bisa mountingnya ini bisa menahan beban sampai 11 kg. Artinya bukan hanya HP yang bisa dia tahan, tapi juga tablet ini harusnya dia bisa tahan. Jadi ternyata seminggu aku di Kalimantan Timur, yang mana Kalimantan Timur itu jalannya rusak luar biasa, dia tidak jatuh sama sekali, guys. Itu kenapa sekarang aku tidak menggunakan pengaman tambahan lagi untuk memountingkan tablet ini. Jadi langsung tertempel rapi di mounting quad lock ini, guys. Kenapa aku gunakan ini juga? Karena ini memang cukup simpel. Karena tidak ada kayak di samping kalau kita pakai rem mount yang ada di X grip itu, dia di sebelah kiri kanannya masih kelihatan jelek itu. Jadi kelihatan rame dia jadinya. Kalau pakai quad lock ini kan dia pas di tengah aja tuh, tinggal tempelin seperti ini, sudah selesai, guys. Itulah dia kelebihan quad lock. Nah, itu tadi sedikit review tentang alat navigasi yang kugunakan selama aku touring Borneo 360 kemarin. Apabila kalian berminat dengan Samsung Tab Active 3 ini, silakan kalian cari langsung di marketplace, guys. Aku juga kemarin belinya di marketplace. Oke, terima kasih banyak, guys. Jangan lupa like and subscribe video ini. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan komen di bawah. Nanti aku bakal jawab. Kalau perlu aku jawab melalui video juga biar detail seperti ini. Biar banyak orang tahu tentang bernavigasi canggih seperti ini. Goodbye.